Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, puji Tuhan semua sehat ya. Ya, oke, pada kesempatan hari ini kita akan segera melaksanakan pembelajaran kita pendidikan agama Kristen seperti biasanya anak sekalian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan pembelajaran kita pada hari ini supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak minta kita untuk bernyanyi satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik. Nanti Novaldi yang bikin doa pembukaan, ya. Bapak Engkau baik, 1, 2, 3. Bapak Engkau baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Kami boleh baik, teman-teman sekalian, puji Tuhan. Hari ini semua hadir. Bapak lihat, ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ketua? Hadir? Hadir. Jadi tidak ada masalah ya. Kemudian anak-anak sekalian, kemarin ada Bapak kasih tugas dan Bapak perhatikan semua sudah kumpul. Artinya tidak ada yang kemudian itu sudah cukup bagus ya. Kita fokus ke slide. Materi kita hari ini tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Menjadi dewasa dalam segala aspek terambil dalam Injil Lukas 2 ayat 52. Sebelum kita membahas, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. baik. Ini cerita tentang pertumbuhan Yesus secara kemanusiaan ya. Dia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dan setelah itu diceritakan di sana bahwa Yesus bertumbuh dan dia dikasihi oleh semua orang. Jadi tujuan pembelajaran daripada materi kita ini, tujuan pembelajaran ini artinya endingnya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah Ananda akan mampu nanti menjelaskan arti dewasa dalam 6 aspek. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dewasa? Orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya, yakni dengan mengenali potensi dalam dirinya dan telah menerima dirinya sendiri. Iya, itu menurut si Sarah. Dia mengenali siapa dirinya. Oh, sudah ada perkembangan dalam diri dan mengenal potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya coba kepada Rovaldi untuk menyampaikan ini masuk dengan dewasa menurut Rovaldi, silakan. Itu seperti apa? menurut saya dewasa itu adalah sifat seseorang yang berubah, yang dulunya bergantung sama orang lain, sekarang tidak lagi. Artinya dia sudah mandiri. Baik, itu bagus sekali jawabannya. Oke, beri tepuk tangan lagi sekali untuk next. Jadi ini maksudnya Ananda. Perhatikan bahwa bertumbuh menjadi dewasa itu sebenarnya adalah tugas tiap orang sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai orang Kristen itu harus dewasa, ya, dan memaknai pertumbuhan ini seturut dengan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Yesus tadi. Ingat di dalam Lukas pasal 25. Next, kemudian jika kita belajar tentang dewasa dalam segala aspek, artinya kita belajar dalam 6 aspek. Yang pertama, tentu kalau kita belajar tentang dewasa itu yang harus kita pelajari adalah fisiknya, jasmaninya. Ya, ini yang langsung dapat dilihat. Bapak bisa melihat pertumbuhan kalian, kalian juga bisa melihat pertumbuhan kalian. Benar ya? Oke. Aspek fisik. Mencapai puncak pertumbuhan fisik dan kekuatan, kondisi kesehatan dan kebugaran mulai menjadi fokus penting karena perubahan fisiologis seperti penurunan metabolisme, kepadatan tulang, dan elastisitas kulit.
Jadi mulai dari kecil lahir, ya kan? Apa nanya laki-laki, perempuan, nah itu si Tuhan sudah lahir, tambah marga simbolon 1, ya kan? Lahir. Kemudian coba perhatikan itu, tentu kalau dia perubahan fisik, ananda sekalian, dia akan bertumbuh menjadi ini, dia sudah akan mulai bisa berjalan seperti ini. Ini sudah bisa mulai berjalan ya. Dan coba Bapak tanya dulu, perkembangan fisik yang pertama ini bisa bertumbuh sampai sejauh ini karena apa? Pasti karena dikasih makanan yang cukup, minuman, ya kan? Ya, karena itu adalah penunjang supaya kita ini bisa bertumbuh. Betul? Kalau orang nggak makan, nggak dikasih gizi, kira-kira bisa besar nggak? Enggak besar. Kemudian next, yang kedua, sambil dicatat nak supaya ingat. Ini saya tanya, yang pertama apa, yang kedua? Aspek kognitif. Ya, perhatikan aspek kognitif. Apa aspek kognitif ini? Orang yang dewasa yang kedua artinya mereka tuh memiliki pengetahuan. Dia punya pengetahuan. Jadi dewasa itu artinya dia semakin tahu. Waktu dia SD kan hanya dipelajari berapa 2 tambah 2? 4. Kalau sudah SMA nggak 2 tambah 2 lagi, betul nggak? Betul. Akar kuadrat dari ini tambah ekivalensi tambah ini, kan begitu ya? Jadi semakin dewasa. Jadi semua ini bisa terjadi karena apa? Ini tadi aspek kognitif tadi, dia pengetahuan. Maka mulai dari sekarang itu kalian suruh belajar, ya, supaya punya pengetahuan yang luas. Oke? Oke, jadi ini aspek yang kedua. Yang pertama tadi fisik, yang kedua kognitif. Ya, ini melibatkan pematangan kemampuan berpikir kompleks. Next, yang ketiga, aspek apa? Emosional. Nah, ini aspek emosional bukan emosi, marah-marah, bukan. Jangan salah ya. Aspek apa? Setelah kita punya pengetahuan, kita harus punya tantangan hidup ke depan. Mau jadi apa? Kalian tuh sekolah tamat mau jadi apa gitu loh kira-kira. Harus dewasa. Iya. Makanya sekarang ini kalian itu disuruh disiplin supaya terbiasa. Misalnya bangun pagi cepat, supaya nanti waktu kerja nanti pun seperti itu, tetap ke bawah-bawah disiplin. Ya, jadi harus berpikir dewasa untuk bisa nanti mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ya, jadi jangan kekanak-kanakan terus. Mikirnya kan ada bapak mama nih minta duit, gitu. Jangan terus berpikir seperti itu. Aku harus jadi. Oke, baik, next yang keempat, aspek sosial. Ini yang penting juga, Ananda. Orang-orang yang menyayangi dia di samping, dia butuh perhatian. Ini aspek sosial. Tapi ingat ya, bukan harus berpacaran, sama orang tua juga. Kita menghadapi tetangga-tetangga juga, teman-teman sejawat juga. Ya, harus membangun hubungan sosial. Jangan hanya berkurung di rumah aja, berkurung di rumah juga tidak baik. Ya, harus mau bergaul, berteman. Dan ketika mereka sudah menikah, mereka ini akan berbaur menjadi masyarakat dan mereka akan bersosial kembali. Artinya dewasa ini terus bertumbuh. Ya, mau nggak mau memang harus, kira-kira begitu. Apalagi aspek sosial ini ya, Oke, bisa ya? Yang kelima, aspek moral. Semakin dewasa kita harus memiliki moral atau etika. Ini yang sekarang kadang lupa. Sudah besar tapi merasa kecil. Kadang-kadang omongannya masih seperti anak-anak. Iya kan? Padahal sudah besar. Lihat ini. Moral etika, dewasa seringkali mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral secara lebih mendalam seiring bertambahnya pengalaman hidup tanggung jawab sosial mereka. Mereka mungkin mengevaluasi kembali keyakinan yang telah dibentuk sejak kecil berdasarkan perspektif baru dan pengalaman. Ya, semakin kita bertumbuh dewasa, artinya pengalaman kita semakin luas. Makanya dia mungkin sudah tamat, mau pengen kerja. Oke, tapi jangan lupa. Semakin orang menjadi yang dewasa itu adalah mereka yang memiliki moral atau etika yang baik. Bapak sampaikan sama Ananda, bagaimana kalian berbicara sama orang tua? Ya, harus sopan. Kadang-kadang sama orang tuanya saya dengar informasi ada yang nggak sopan ngomongnya, gitu ya. Ada kan?
Janganlah ya, harus dihormati orang tua. Atau ada yang lebih tinggi dari kita, ada dia kakak atau apa. Itu sudah menjadi etika atau moral kita. Ini yang terakhir, yang keenam, aspek spiritual. Ditutup dengan aspek rohani. Apapun yang kamu sudah alami dari aspek yang pertama sampai yang keenam ini yang paling penting, yaitu aspek rohani, yaitu spiritual. Sebagai orang Kristen jangan sampai lupa ibadah. Ya, jangan sampai lupa ibadah. Ini penting sekali. Karena bagaimanapun aspek spiritual ini adalah endingnya. Karena di dunia ini kita hanya tinggal sementara saja. Berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja. Bapak sangat berharap, Bapak yakin Anda semua ini sudah setia semua ibadah. Sudah setia ibadah semua? Sudah ya? Sudah. Baik, bagus. Supaya tidak lupa, coba Anda sekalian kita sebutkan satu-satu. 6 aspek tadi apa-apa saja? 1, 2, 3. Yang pertama, aspek fisik, bertumbuh secara fisik. 2, kognitif, apa itu pengetahuan. 3, emosional, harus punya gagasan masa depan, ya, tujuan. Terus aspek sosial ini berteman, bermasyarakat dan lain sebagainya, ya, sampai menentukan hidupnya sama siapa. Begitu. Lanjut, aspek moral. Moralitas atau etika, berbicara, cara berjalan, ya, termasuk cara berdandan juga. Ya, kalau yang perempuan, ya kan, laki-laki juga, itu termasuk itu, ya. Jangan nanti yang laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki, kan dibalik-balik, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, aspek spiritual. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada tugas yang mau Bapak sampaikan, yaitu presentasikan pengalaman atau kesaksian bertumbuh dalam 6 aspek, yaitu aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, etika, dan spiritual. Anda ini nanti dicatatkan di bukunya pengalamanmu atau kesaksian selama bertumbuh sampai sejauh. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan, ya bolehlah ditanyakan. Oke, baik, anak-anak sekalian, sudah selesai. Saya akan minta satu siswa dari sebelah sini, dari sebelah sini, untuk memutuskan tugasnya yang sudah selesai, ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya kerjakan. Saya akan cobakan cerita aspek fisik saya dari segi pengalaman saya tentang menjadi dewasa. Yang pertama, aspek dalam fisik. Saya mengalami perubahan secara drastis. Baiklah, anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan materi kita. Maka untuk pertemuan hari ini saya anggap sudah selesai. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, kami persilakan pada anak kami Tasya untuk memimpin dalam doa. Selesaikan pelajaran kami, pendidikan agama Kristen Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh guru kami Tuhan, Bapak Mendoka yang ada Tuhan, bisa menjadi motivasi kami untuk lagi. Baik, tentu selamat siang, puji Tuhan. Shalom. Shalom.